Halo semuanya, hari ini kita bakal seru-seruan berpetualang buat ngebongkar rahasia yang terpendam jauh di dalam bumi. Dan kita akan pakai kekuatan yang nggak kelihatan. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi perburuan harta karun yang beda dari biasanya. Coba deh kalian bayangin, ada harta karun, misalnya minyak bumi, yang terperangkap ribuan meter di bawah kaki kita. Kita kan nggak bisa asal gali di mana aja ya kan? Wah, itu sama aja kayak nyari satu jarum ditumpukan jerami segede stadion. Jadi gimana dong caranya para ilmuwan dan insinyur bisa tahu titik yang pas buat ngebor? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Pahlawan super kita dalam cerita ini adalah listrik. Yap, listrik yang sama yang nyalain lampu di kamar dan ngecharge HP kalian. Ternyata, listrik itu bisa jadi semacam mata kita buat ngintip apa yang ada jauh di bawah sana. Nah, buat nemuin harta karun itu, kita harus belajar dulu bahasa rahasianya listrik. Namanya keren, resistisitas. Tenang, kedengerannya emang rumit, tapi sebenarnya konsepnya simple dan asik banget. Jadi, apa sih resistivitas itu? Gampangnya gini deh. Bayangin kamu mau lari di koridor. Kalau koridornya kosong, kamu bisa lari cepat banget kan? Tapi gimana kalau koridornya tuh penuh sesek sama orang? Wah, pasti susah banget buat gerak. Nah, resistivitas itu ibarat koridor yang rame itu. Makin tinggi nilainya, makin susah listrik buat lewat. Dalam bahasa listrik ini, ada dua tipe utama. Material yang resistivitasnya rendah kita sebut konduktor. Ini kayak koridor kosong tadi, listrik bisa ngalir bebas. Kebalikannya, yang resistivitasnya tinggi kita sebut isolator. Ini koridor yang super padat, listrik hampir nggak bisa gerak sama sekali. Nah, perbedaan drastis inilah kuncinya. Oke, sekarang kita anggap aja berbagai material di bawah tanah itu sebagai tersangka dalam sebuah misteri. Setiap tersangka ini punya sidik jari listrik atau resistivitas yang beda-beda. Tugas kita sekarang adalah mencari tahu siapa yang konduktor dan siapa yang isolator. Nah, lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Air garam atau brine itu resistivitasnya rendah banget. Dia konduktor yang super jago. Sebaliknya, butiran batuan pasir, dan yang paling penting nih, minyak dan gas alam, resistivitasnya tinggi banget. Mereka itu isolator. Inilah petunjuk rahasia kita. Eits, jangan bayangin batuan di bawah tanah itu padat kayak batu bata ya. Batuan reservoir itu lebih mirip kayak spons raksasa, yang punya banyak banget pori-pori atau lubang-lubang kecil. Nah, nilai resistivitas spons batuan ini nanti bakal tergantung sama cairan apa yang ngisi pori-porinya. Jadi gini, waktu pori-pori batuan itu keisi penuh sama air garam yang konduktif, listrik bisa ngalir dengan gampang banget. Seolah-olah ada jalan tol super lancar buat arus listrik lewat. Hasilnya, tentu aja resistivitas keseluruhannya jadi rendah. Tapi, ini dia momen ahanya. Minyak kan isolator. Waktu minyak masuk ke pori-pori dan ngedorong air garamnya keluar, dia itu kayak bikin portal atau palang pintu raksasa. Jalan tol buat listrik tadi langsung diblokir. Akibatnya, nilai resistivitas batuan itu langsung jebret, meroket tinggi banget. Jadi, poin utamanya di sini adalah perbedaan yang super jauh antara pembacaan listrik yang rendah banget sama yang tinggi banget. Itulah sinyal yang kita cari-cari. Sinyal itu seolah-olah teriak, "Weh, kayaknya ada harta karun nih di sini." Oke, kita udah tahu sinyalnya apa. Sekarang, kita cuma butuh cara buat bikin petanya jauh di kedalaman bumi. Ya, anggap aja kita mau bikin peta harta karun, tapi pakai listrik. Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Pertama, dibikin dulu sumur bor. Terus, alat canggih yang namanya sound diturunin ke dalam sumur itu. Nah, sambil ditarik ke atas pelan-pelan, sound ini bakal terus-terusan nyetrum batuan di sekelilingnya pakai arus kecil, sambil ngukur seberapa besar perlawanan batuan itu. Hasilnya jadi grafik yang kita sebut log resistivitas. Dan log inilah yang ngasih kita jawabannya. Di zona yang isinya cuma air garam, kelihatan kan nilai resistivitasnya rendah. Tapi coba lihat apa yang terjadi pas alatnya masuk ke zona yang ada minyaknya. Nilainya langsung loncat tinggi banget. Nah, lonjakan inilah tanda X di peta harta karun kita. Ini bukan cuma teori loh, angka 400 ohm meter ini beneran diambil dari data log di lapangan. Ini nunjukin betapa dramatisnya perubahan sinyalnya begitu ada minyak. Perbedaannya itu jelas banget, gak bisa salah lagi.
Jadi kesimpulannya gini, setiap kali grafik di log itu nunjukin lonjakan resistivitas yang super tinggi, itu tandanya kuat banget kalau pori-pori batuan di kedalaman itu lagi dipenuhi sama minyak isolator. Kita berhasil nemuin petunjuk terbesar dalam perburuan harta karun ini. Keren banget kan? Dengan ngerti bahasa rahasianya listrik, kita bisa mengubah perburuan yang tadinya cuma nebak-nebak jadi sesuatu yang lebih pasti dan ilmiah. Ini jadi bikin kita mikir, kalau listrik aja bisa ngebantu kita ngelihat dunia yang tersembunyi, kira-kira kekuatan tak terlihat apa lagi ya? Kayak mungkin gelombang suara, gravitasi, atau magnet yang bisa kita pakai buat penemuan-penemuan besar selanjutnya. Menarik buat dipikirin.